Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan step-step forecasting dengan model ARIMA menggunakan aplikasi eViews. Hal ini merupakan tugas mata kuliah Ekonometrika bersama Bapak Dr. Alfon Satrianto, SELP. Oke, kita langsung lihat saja. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan tentang apa itu forecasting atau pengertiannya. Apa yang ditulis atau menurut ahli statistik dan keuangan segmen Fred tersebut menggambarkan betapa pentingnya mengetahui dan memahami kondisi masa lalu dan sekarang. Kondisi masa lalu dan sekarang merupakan salah satu penyebab kondisi masa depan. Kondisi masa lalu ialah suatu potret yang menjadi panduan untuk kita melangkah ke masa depan. Dengan potret masa lalu, kita bisa memperbaiki keadaan masa depan. Penilaian tentang masa depan merupakan faktor yang sangat penting di dalam melakukan bisnis. Untuk menilai tentang masa depan dapat dilakukan dengan suatu prediksi atau forecasting yang diharapkan sesuai dengan kenyataannya di masa depan. Agar hasil forecasting tersebut benar, maka harus dilakukan atau digunakan metode-metode forecasting yang benar pula. Sehubungan dengan forecasting tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diketahui dengan jelas, yaitu yang pertama, pengertian forecasting tadi ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan pada data historik, atau suatu spekulasi tentang masa depan tidak terdapat suatu data historik. Itu menurut Delubio 1998. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu melakukan forecasting? Forecasting diperlukan sebagai panduan atau guidance untuk melangkah ke masa depan. Sebagai ilustrasi, saat kita berada di suatu gua yang gelap tanpa penerangan sekalipun, kita akan sulit bergerak dan mencari jalan keluar, tetapi dengan penerangan, walaupun hanya sebuah lilin kecil, kita bisa mencari arah keluar. Begitu ibaratnya. Bagaimana cara kita melakukan forecasting? Ada beberapa metode untuk melakukan forecasting yang semuanya berdasarkan kepada art and scientific method. Di dalam melakukan forecasting dibutuhkan tidak hanya kemampuan saintifik saja, tetapi diperlukan juga kemampuan intuisi forecaster dalam menghadapi dinamika perubahan. Proses di dalam melakukan forecasting digambarkan sebagai berikut. Menurut Delubio tadi 1998 dalam bukunya Forecasting Principles and Applications, bahwa tidak ada satu metode tunggal yang terbaik yang bisa memprediksi masa depan. Forecasting ialah suatu proses scientific method yang memerlukan kedisiplinan dan objektivitas dalam melihat kondisi perubahan. Di dalam melakukan peramalan atau forecasting tadi dengan metode ekonometrika dan data time series, dikenal dua metode peramalan yang sangat populer, yaitu yang pertama Auto Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA yang bakalan kita jelaskan nanti, atau lebih populer dengan metodologi Box-Jenkins. Yang kedua, Vector Auto Regression atau VAR. Nah, ini merupakan model dari ARIMA. Yang pertama, identifikasi dulu model, menentukan tingkat stasionaritas data, lalu menentukan nilai AR dan menentukan nilai MA. Langkah selanjutnya estimasi parameter dari model yang dipilih. Terus diagnostic checking atau apakah estimasi residualnya stasioner atau white noise. Selanjutnya kalau iya itu langsung ke tahap 4, kalau enggak, kalau no kembali ke tahap 1. Diidentifikasi lagi modelnya. Yang keempat itu forecasting. Next, kita masuk ke datanya. Kita di sini memiliki data ekspor kayu manis Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Di sini kita akan coba mencari atau meramalkan 5 tahun berikutnya, itu tahun 2019 sampai tahun 2023, apakah trennya baik atau tidak. Ini kita menggunakan aplikasi eViews, aplikasinya, lalu kita masukkan start date-nya tadi tahun 2000, end date-nya 2023. Oke. Blok semua ini buat copy paste ya. File
quick, lalu empty, masukin datanya, paste di sini. Nah, itu datanya sudah masuk semua ke tahun 2018. Lalu kita ini di save aja. Selanjutnya kita klik yang Y ini, lalu view unit road test yang pertama. Yang pertama dilakukan level udah oke. Nah, berikut hasil probabilitas di tingkat level itu masih besar dari 0,05, berarti ini masih belum stasioner. Jadi kita coba langkah selanjutnya untuk unit lagi first difference, apakah ini datanya sudah stasioner atau belum. Nah, di sini probabilitasnya sudah stasioner di bawah 0,05. Oke, langkah selanjutnya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama tadi, untuk menentukan model ARIMA, terlebih dahulu kita menentukan nilai D dengan melakukan uji stasionaritas, di mana untuk tingkat level nilainya nilai D sama dengan 0, untuk first difference nilai D sama dengan 1, untuk second difference nilai D sama dengan 2. Dari plot autokorelasi ACF dan plot autokorelasi parsial PACF dapat dilihat bahwa kedua gambar mengalami cut off atau penurunan daripada baris pertama, yaitu jika cut off pada ACF dan PACF, maka kemungkinan pertama P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0, dan kemungkinan kedua P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1. Sehingga jika digabung dengan D, maka kemungkinan nilai ARIMA yaitu ARIMA 110 atau AR1 dan ARIMA 011 atau MA1. Kita lihat lagi ke aplikasinya. Untuk mencari nilai AR, yang pertama itu kita ke quick estimate equation. Nah, kita masukkan rumusnya D Y pasti terus pasti C AR 1 lalu oke. Nah, berikut hasil dari AR. Hal ini kita copy data yang dari AR ini untuk membandingkan dengan nilai MA nantinya. Dulu kita taruh aja di sebelah sini. Ini untuk yang nilai AR. Selanjutnya kita coba cari nilai dari sebelumnya. Kita ini dulu cek residual dan korelogramnya dulu. View residual korelogram, kita titik oke. Nah, ini probabilitasnya masih besar dari di bawah dari 0, masih besar dari 0,05. Oke, selanjutnya kita mau quick lagi, quick unit, lalu kita masukkan rumusnya D
lagi untuk perbandingannya dengan rakyat. Lalu ke view, lalu residual, cek hasil probabilitasnya lagi. Jadi hasil probabilitasnya lebih besar dari ini. Akhirnya untuk menentukan mana yang paling bagus untuk forecasting, jadi kita pilih nanti datanya apakah AR atau MH. Kriterianya kita bandingkan. Yang pertama adalah sum square ini lebih kecil, mana yang lebih kecil. Yang kedua, adjusted R square-nya itu yang paling besar. Adjusted R square-nya itu yang paling besar. Di sini MA yang paling besar. Di situ nilai dari AKK forecast kriterianya mana yang lebih kecil. Ini MA yang kecil. Lalu nilai dari SWOT kriterianya mana yang lebih kecil juga. Di sini MA yang lebih kecil juga, berarti yang lebih cocok atau paling bagus untuk dilakukan teknik forecasting yaitu nilai dari MA. Selanjutnya kita cek ininya, kita masukkan datanya menggunakan nilai MA. Pertama klik AR1 MA1. Lalu kita ke klik forecast. Nah, berikut sudah kita dapatkan hasilnya. Untuk trennya naik, ini menaik di 5 tahun selanjutnya, kira-kira trennya akan menaik. Nah, yang ini YF untuk melihat hasilnya di tabel, dan ini sudah ada hasilnya dari tahun 2019 sampai 2023. Kemungkinan hasil dari ekspor kayu manis tadi itu kemungkinan akan naik berdasarkan metode ADMA. Demikian langkah-langkah yang dapat saya sampaikan atau tekniknya yang bisa saya coba menjelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan langkah-langkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.